Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. Akhirnya kita masuk ke episode 5. Episode 5 ini membahas tentang cuan. Nah, untuk referensi filmnya, gue mau ngebahas tentang film yang menghasilkan cuan, tapi justru kendalanya atau masalahnya dunia ini ceritanya waktu itu lagi resesi. Jadi benar-benar kejatuhan ekonomi terbesar yang terjadi back in the 2008. Seperti yang kalian udah baca di judul filmnya adalah The Big Short. Ayo kita bahas. The Big Short. Ini adalah film tentang cuan, seperti topik yang akan kita bahas di episode kelima dari Tantangan 30 Hari Bersuara 2022. Ini gue translate secara bulet-bulet aja ya untuk sinopsisnya seperti biasa. Dari IMDb, sinopsis dari The Big Short adalah pada 2006 sampai 2007 sekelompok investor bertaruh melawan pasar hipotek AS. Dalam penelitian mereka menemukan betapa cacat dan korupnya pasar hipotek ini. Nah, udah kegambar belum kira-kira kayak apa filmnya? Tentunya gue yakin nggak kegambar karena bahasanya agak-agak ini ya, agak-agak asing gitu. Karena memang film ini cukup memusingkan, apalagi banyak teori-teori ekonomi yang jelimet gitu loh. Buat gua yang penikmat film gitu ya, waktu nonton The Big Short ini sejujurnya gue bingung. Seiring bertumbuhnya gua gitu dan seiring pengetahuan gue tentang ekonomi dan finansial mulai terbuka, gue punya beberapa pandangan ketika ya istilahnya dari noob terus udah di medium sampai ke ya bisa dibilang mengerti untuk film ini. Karena ini adalah film tentang cuan yang paling gue suka meskipun ceritanya jelimet dan bahasanya asing. Asing dalam artian bahasa ekonominya banyak banget gitu. Nah, kita langsung ke pembahasan untuk cast and crew-nya ya. Next segment, let's go. The Big Short disutradarai oleh Adam McKay, terus ditulis oleh Charles Randolph dan Adam McKay untuk screenplay based on the book Michael Lewis. Untuk cast-nya ini top notch semua, papan atas bisa dibilang. Nama-nama keren, tapi ini agak ngacak ya. Jadi oke, kita sebutin aja langsung nama-nama cast-nya. Ada Ryan Gosling sebagai Jared Vanet, terus ada Rudy Eisenzopp sebagai Lewis Ranieri, ada Christian Bale sebagai Michael Burry, ada Steve Carell sebagai Mark Baum, ada Brad Pitt. Can you imagine Brad Pitt main di film ini? Nah, itu nama-nama besar yang bisa gue sebutkan. Terus beberapa nama lagi, ada Peter Epstein sebagai Paul Baum. Terus ini gue agak bingung bacanya karena di IMDb penyebutan cast-nya itu dari tampilan yang muncul satu persatu di film. Tapi kurang lebih nama-nama itulah. Nah, nama-nama yang barusan gue sebutin itu berperan sebagai bisa dibilang pialang atau trader saham. Michael Burry yang diperankan oleh Christian Bale,
Dia sebagai profesor yang kayak punya firma atau jasa pengelola konsultasi keuangan gitu. Terus si Steve Carell juga sebagai Mark Baum, dia yang punya semacam company pialang saham. Terus Ryan Gosling sebagai sales yang ngejual saham-sahamnya ini atau broker. Terus ada Brad Pitt yang bisa dibilang pensiunan broker gitu dari Wall Street. Kalau dipikir-pikir kan bahasa-bahasa yang tadi mungkin agak susah dimengerti ya untuk teman-teman yang awam. Tapi seiring bertumbuhnya gue dan terbukanya gue untuk masalah keuangan, gue akhirnya mulai mengerti tentang film ini. Lanjut kita bahas ke pembahasan filmnya. Nah, kita bahas ke pembahasan filmnya. Seperti yang tadi di sinopsis sebutkan gitu ya. Beberapa investor mencoba melawan pasar hipotek di AS. Pasar hipotek ini tuh bisa dibilang pinjaman KPR. Jadi di 2008 itu ada kejatuhan ekonomi terbesar yang melanda Amerika Serikat. Yang bisa dibilang cukup membuat dunia berguncang karena ekonomi dunia itu saat itu chaos. Nah, beberapa orang ini yang diceritakan di The Big Short ini justru malah mendulang keuntungan karena penelitian si Michael Burry yang diperankan oleh Christian Bale. Jadi gini, setelah gue tonton film ini untuk pertama kalinya gue kebingungan. I was like, ini film mikir banget, tapi kenapa orang-orang ngasih penilaian bagus gitu loh. Di IMDb ratingnya 7,8/10 dari 432.000 orang. Can you imagine, maksudnya 432.000 itu memberikan angka yang mendekati ke 8 gitu loh secara rata-rata. It's a big number, ya gak? Waktu itu gue mikir kayak ini film yang dewasa banget. Gue gak ngerti gitu-gitu ya kan. Gue nonton ini tuh di 2018 pertama kali. Terus seiring berjalannya waktu gue mencoba menonton ulang di 2020 ketika gue sudah bekerja. Sedikit banyak gue mulai mengerti kayak ternyata ini mereka investor yang gak sengaja ngelihat kesempatan di tahun 2006-2007 untuk membeli semacam asuransi. Seperti layaknya asuransi tradisional atau pada umumnya, asuransi itu bekerja ketika ada sebuah kecelakaan atau kegagalan. Nah, yang mereka beli ini adalah bisa dibilang asuransi yang melindungi kegagalan pembayaran dari KPR yang ada di US. Jadi secara sederhana tuh gini, orang-orang ini ngebeli asuransi yang berbanding terbalik dengan kondisi pasar. Karena pada tahun 2006-2007 US market untuk KPR gitu ya, mereka tuh lancar banget. Mereka bahkan bertumbuh secara pesat gitu loh. Si orang-orang ini yang dimulai dari Michael Burry, mereka membeli jaminan istilahnya jika pasar KPR turun, orang-orang ini akan dibayar melalui asuransi yang melindungi KPR itu gitu loh. Ada nama obligasinya lah. Jadi pada dasarnya secara gampangnya bisa disebutkan ketika KPR naik, orang-orang ini merugi. Tapi ketika pasar KPR turun, orang-orang ini cuan besar. Kayak gitu. Itu ketika gue nonton di 2020. Gue nonton lagi akhirnya di 2021 dan 2022 karena gue kayak gatel gitu, masih penasaran beberapa hal kok bisa gitu ya. Mereka cuan melihat kesempatan di antara kehancuran gitu loh. Bahkan ya mereka cuannya gila-gilaan. Makanya judulnya The Big Short, pendek besar.
Mereka menginvest jangka pendek untuk mendapatkan atau mendulang hasil cuan yang besar banget gitu. Nah di 2021 dan 2022 ketika gue nonton lagi, di situ gue terbuka. Ternyata memang Michael Burry kasarnya digambarkan di film ini menemukan sebuah plot hole atau kecacatan dari produk obligasi yang ditawarkan di pasar hipotek Amerika Serikat. Dan setelah penelitiannya dia berdasarkan apa yang dia riset dari laporan-laporan dan fakta di lapangan, ternyata dia menemukan bahwa pada tahun 2006-2007 pasar properti atau KPR Amerika itu lagi lesu dan mulai banyak yang gagal bayar KPR. Jadi 2008 itu kondisinya adalah pasar properti di US itu bubble-nya pecah, bahasa ekonominya. Bubble-nya pecah tuh maksudnya pasar properti yang sebelumnya harganya tinggi banget sampai akhirnya orang nggak mampu beli dan nggak mampu bayar properti lama maupun baru, akhirnya harus turun secara drastis sampai akhirnya para orang-orang ini tuh mampu untuk melunasi KPR-nya gitu loh. Nah, kenapa kondisinya bisa kena sampai ke dunia? Jadi karena hampir semua transaksi di bank dunia itu menggunakan dolar, dan ini terjadi di Amerika. Pasar properti Amerika yang tadinya bagus cuan dan segala macam, dia menguasai berapa persen perekonomian Amerika. Angkanya turun, ya pasti seluruh dunia berikut sampai harga dolar pada masa itu tuh tinggi banget. Jadi meningkat, terus orang-orang gak mampu beli untuk bertransaksi menggunakan dolar. Disitulah kenapa akhirnya dunia terguncang. Nah, film ini bagus banget menurut gue karena penyampaian. Film ini bagus banget menurut gue dan gue seneng nontonnya karena penyampaian ceritanya. Meskipun gak runut, tapi kayak direka ulang gitu. Seolah-olah tuh ini loh penggambaran yang terjadi pada aslinya. Meskipun ya namanya film kan ada drama dan sesuatu yang mungkin disesuaikan gitu ya, supaya bisa tetap punya unsur menghibur. Nah, dengan para aktor top notch atau papan atas yang tadi gue sebutin di awal, dan mereka berperan sebagai tokoh-tokoh penting yang ada di kasus keuntungan di antara kehancuran di pasar KPR Amerika ini, kemasannya tuh jadi gitu loh. Jadi wah, jadi ger. Semua acting Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt di sini keren banget. Benar-benar menjiwai, benar-benar bagus, dan riset penelitian yang akhirnya dilakukan istilahnya penulisnya dan penulis skripnya itu benar-benar keren gitu loh. Sampai dieksekusinya pun gue ngerasa ini luar biasa sih, bikin penggambaran yang benar-benar apik, yang benar-benar epic tentang sebuah cerita kehancuran pasar properti yang ada di Amerika gitu loh. Nah, itu tadi seputar filmnya. Gue mau bahas cuannya nih. Jadi karena pasar properti US itu turun dan mereka membeli obligasi yang menjamin bahwa ketika mereka beli obligasi itu mereka dibayar. Ketika pasar US turun, di situ mereka cuan gila-gilaan. Mereka bisa dibilang pada masa itu adalah orang-orang yang memegang koin emas yang tadinya dianggap tidak laku, ternyata sangat amat langka dan berharga banget gitu loh. Pusing bro, itu digambarin ketika pasar US mulai kolaps dan satu persatu dari
mereka tuh mulai kayak mikir, apakah ini jalan yang tepat, apakah ini cara yang benar gua untuk mendapatkan duit. Konflik untuk mereka dapetin cuannya aja tergambarkan secara sempurna gitu loh. Sampai ada tokoh yang ceritanya tuh dia mau jual obligasinya nih ketika lagi tinggi-tingginya. Itu meragukan dirinya sendiri karena dia sudah sempat ngebaca prediksi bahwa kalau sampai gue cuan, dunia ini tuh lagi gak baik-baik aja. Jadi gue harus pilih yang mana? Gue harus memilih cuan untuk gue sendiri dengan mengikuti dan dengan terus menjaga obligasi ini, atau gue lepas dan gue ikut sengsara dengan semuanya gitu. Sebelum pasar properti US itu collapse. Itu penggambarannya luar biasa. Acting Steve Carell sih keren banget di sini. Sampai akhirnya ya Michael Burry, Steve Carell, Brad Pitt berhasil menjual obligasinya dan cuan jutaan dolar, berapa ratus % dari apa yang mereka pertaruhkan di 2006-2007. Karena pada saat 2006-2007 orang-orang yang ada di film ini itu digambarkan sebagai orang yang bodoh atau nggak tahu apa-apa karena mereka membeli semacam obligasi sampah atau obligasi murahan yang sebenarnya nilainya itu nggak ada. Tapi ternyata justru mereka ini sedang menggali emas dan berlian yang sebenarnya tertutup oleh pasir yang menumpuk. Kayak gitu kurang lebih. Kayak udah terlalu panjang gue cerita. Mungkin segini aja untuk episode kali ini. Tonton The Big Short buat lu orang yang penasaran tentang cerita cuan di antara kehancuran pasar properti Amerika di 2008. Gue Irsan 56 pamit. Ciao. Oke, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow gue di @irsan56. Bisa langsung DM rekomendasi film ke situ. Terakhir, gue Irsan56 pamit. Ciao.